mayoritas mahasiswa sekarang kan mikirnya kayak enak rebahan gitu, drakor, dan dengan embel-embel menikmati masa muda gitu kan. Masa muda cuma sebentar. Iya, Self-healing. ya mereka tuh kayak berdiri seperti itu, padahal secara nggak langsung itu tuh kayak gimana ya, mengurung bakat dan skill kita sendiri gitu, menyanyiakan gitu. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di Miami Podcast. Podcastnya kelompok 66 KKNDR Winsa 2021. Aku Brina yang akan menemani kalian pada pagi hari ini ngobrol dan sharing santai seputar mahasiswa produktif di masa pandemi COVID-19. Nah, pasti pada penasaran kan, apa saja sih yang mereka lakuin waktu di rumah aja? Jadi hari ini kita kedatangan narasumber luar biasa, yaitu Desi Rahmadani atau biasa dipanggil Desira. Desira ini mahasiswa ilmu komunikasi semester akhir, guys. Nah, langsung kita sapa aja. Halo, Desira. Halo Brina. Halo. Apa kabar, Desira? Alhamdulillah baik. Gimana Brina kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi di mana nih sekarang? Lagi di rumah, soalnya kan lagi PPKM. Kita langsung aja ya di pertanyaan pertama nih buat Desira. Kita kan daring udah dari pertengahan semester 4 ya kira-kira. Jadi sekitar 1,5 tahun kita belajar di rumah aja. Menurut kamu nih, perlu nggak sih kita produktif waktu pandemi kayak gini? Kalau menurut aku, produktif di masa pandemi itu perlu banget. Apalagi saat ini tuh persaingan semakin ketat tanpa kita sadari. Masalah apapun sih, terutama di dunia kerja. Apalagi kita kan mahasiswa tingkat akhir ya, pasti pikirannya tuh habis lulus, insya Allah semoga dapat kerja gitu. Nah, di masa pandemi ini, banyak perusahaan itu yang mem-PHK karyawannya. Ada juga perusahaan yang meminimalisir karyawannya dengan alasan apapun itu, pokoknya katanya kita udah nggak menerima karyawan lagi karena pandemi lah, terus karena pendapatan dari perusahaan itu semakin minim, karena kan keuangan Indonesia kan saat ini sedang bisa dibilang belum terlalu bagus atau mungkin biasanya iya. Nah, jadi persaingan itu semakin ketat, apalagi sekarang dunia itu semakin canggih. Kemarin itu dari pengalaman aku sendiri, aku itu menemukan banyak dari anak jurusan lain. Kan aku pribadi kan anak ilkom ya, jadi aku menemukan banyak sekali lowongan, entah itu magang atau kerja, yang sifatnya itu work from home, tapi isi dalamnya itu anak-anak dari jurusan lain gitu. Kan jadi di sini tuh terlihat gitu, ternyata anak teknik itu bisa juga mendesain. Terus anak teknik bisa juga bertugas mengoperasikan sosial media, menjadi digital marketing. Padahal basic itu semua itu ada di Ilkom gitu. Sedangkan aku sendiri pribadi sedikit menemukan anak-anak Ilkom yang berkecimpung di dunia seperti itu, terutama kampusku sendiri ya. Aku sedikit sekali menemukan teman-teman dari kampusku yang aktif mengikuti kegiatan magang, kegiatan volunteer, dan lain sebagainya. Jadi kayak dirasa tuh ilmu yang kita miliki tuh kayak sia-sia gitu, karena kita kan pasti mayoritas mahasiswa sekarang kan mikirnya kayak enak rebahan gitu, drakor, dan dengan embel-embel menikmati masa muda gitu kan. Masa muda cuma sebentar. Iya. Self-healing. Ya mereka tuh kayak berdiri seperti itu, padahal secara nggak langsung itu tuh kayak gimana ya, mengurung bakat dan skill kita sendiri gitu, menyanyiakan gitu. Padahal di luar sana kayak anak-anak jurusan hukum, kedokteran, teknik yang mereka itu sifat kerjanya tuh harus turun ke lapangan, jadi nggak bisa gitu. Karena yang serba online, serba work from home, rata-rata itu kayak anak-anak yang basicnya anak ilkom gitu nggak sih, kayak anak desain, terus digital marketing, terus apalagi ya PR, konten kreatif itu banyak banget sekarang dicari, karena perusahaan-perusahaan itu merasa mereka itu harus aktif berkecimpung di internet, karena pandemi saat ini tuh banyak banget anak muda yang bermain sosial media gitu, menghabiskan waktunya di sosial media, dan itu tuh kesempatan emas buat perusahaan-perusahaan yang memiliki inovasi baru. Dan lagi yang buat aku tuh ngerasa bahwa produktif itu penting banget. Seperti tadi, ketika aku menjumpai anak teknik, mereka bekerja di bidangnya anak ilkom, dari situ tuh aku ngerasa
wah ini tuh kayak peluang kerjaku, tapi diambil sama jurusan lain secara tidak langsung. Karena kita tuh nggak bisa mengandalkan kalau kerjaan anak Ilkom hanya boleh dikerjakan anak Ilkom gitu. Ternyata persaingan yang ketat ini tuh dari jurusan lain pun mereka juga mengambil alih gitu kan. Mereka itu mau belajar. Mereka tuh karena kecanggihan ini ya, banyak sekali kita jumpa itu online karir kelas kayak gitu-gitu kan. Kayak pelatihan-pelatihan online kayak gitu. Jadi mereka itu mau usaha, mereka mau belajar. Apalagi ilmu-ilmu yang dimiliki anak Ilkom tuh ilmu-ilmu nyata yang dimana di internet tuh semua ada. Kayak gimana sih cara kita branding produk, bagaimana kita belajar marketing, seperti itu semua itu bisa dipelajari oleh semua orang. Nggak memandang kamu kaya, kamu kurang mampu, kamu berkecukupan, kamu anak teknik, kamu anak hukum, kamu anak apapun, itu nggak mandang itu. Selama mereka mau belajar dan berusaha, pasti semuanya bisa. Karena setiap orang itu punya bekal masing-masing ya. Bahkan kita tuh emang apa ya, kayak mahasiswa itu udah punya bekalnya masing-masing, tapi tergantung nih, kita mau mempertahankan bekal itu atau membiarkannya menjadi basi, seperti itu. Jadi dari sini aku belajar banyak banget kalau ternyata produktif itu penting banget, apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Jadi kayak ini tuh kesempatan emas gitu buat kita semua belajar secara mandiri, kita mengasah skill baru, kita mencoba apa ya, mencoba hal baru dan keluar dari zona nyaman gitu. Iya benar sih. Kayaknya kita itu sebenarnya banyak gitu loh peluang. Cuman kita yang kurang memaksimalkan potensi Iya, kita benar untuk sekali. keluar diri gitu ya. Iya, banyak banget kalau kita tuh mau apa cari-cari informasi. Sebenarnya basicnya anak Elkom tuh lagi dibutuhin banyak banget. Cuma karena apa ya, itu tadi sih, serba online di rumah aja tuh udah enak banget menurut aku. Terus apa sih yang bikin kamu tertarik buat produktif di masa pandemi ini? Jadi yang bikin aku sekarang bisa dibilang cukup produktif dari sebelumnya itu sebenarnya aku menjadi produktif itu apa ya, kayak pelampiasan dari rasa kesepian gitu. Karena pernah nggak sih kita ada di titik ada titik bosan buat bosan-bosanan, malas buat males-malesan. Itu kan pasti ada titik seperti itu, dan aku lagi waktu itu tuh lagi ngerasain seperti itu karena pandemi kita nggak bisa main jauh dari teman-teman, dan aku juga tipe orang yang kayak males berlama-lama komunikasi lewat sosial media. Kayak ya apa ya, cuma chat-chat biasa gitu kan, kayak ya Bosen capek, ya? pasti capek, bosin gitu. Terus aku dulu juga apa, kegiatan sehari-hari juga nonton drakor, dan semua orang pasti ngakuin hal itu selama pandemi kan. Bahkan banyak banget anak-anak muda jalur K-pop gara-gara pandemi gitu. Aku pernah mengalami hal seperti itu. Tapi kayak lama-lama tuh ya capek juga. Kalau misal ditanya sehari bisa rebahan apa enggak, ya aku bilang bisa. Tapi kalau 2 hari 3 hari itu nggak bisa. Udah kayak bener-bener capek gitu. Dan waktu aku lagi apa ya, masa-masa ngedrakor, bangun tidur, terus bantu orang rumah bersih-bersih, terus setelah itu full drakor sampai malam lagi, ya awal-awalnya bisa, tapi kayak lama-lama capek ya, kayak bosan, kok drakor gini-gini lagi. Terus ya walaupun apa ya, dari genre mereka kan sebenarnya banyak dan asik, tapi ya bosan aja gitu. Apa ya, nonton kayak gitu tuh sambil rebahan, terus tiba-tiba sore, tiba-tiba malam, terus tiba-tiba udah pagi lagi. Itu masa-masa yang bener-bener ngebosenin buat aku. Dan akhirnya ada titik di mana aku diajak sama teman aku itu buat daftar magang. Itu sebenarnya benar-benar yang iseng gitu kan, karena aku nggak tahu sistem magang itu seperti apa. Bahkan magang tuh kayak gimana tuh aku bahkan nggak tahu gitu. Terus ya udah iseng daftar dan beberapa tahap ya, sekitar 4 tahap kalau nggak salah. Tahap berkas, terus tahap penugasan. Nah di tahap penugasan ini aku ngerasa kayak kok banyak ya, kok ribet ya, kok capek ya, kok gini ya, banyak bener apa ya, dorongan buat menyerah gitu. Tapi aku balik lagi kayak mikir, aku udah terlanjur menyelam gitu. Kalau kita udah menyelam tuh ya sekalinya yang dalam, karena kalau kita menyelam yang nggak dalam, kita tuh nggak bakal tahu kalau ternyata di dalam sana tuh banyak karang-karang yang indah gitu kan. Terus ya udah, aku motivasi diri aku sendiri, udah terlanjur kita harus selesaikan sampai akhir, entah nanti hasilnya lolos apa enggaknya gitu. Yang penting kita udah menyelesaikan tugas kita. Sampai penugasan aku ngejalanin itu semua. Terus penugasan itu dikasih rentang waktu 2 hari.
Dan ternyata tahap selanjutnya itu penugasan lagi, 2 kali penugasan, dan penugasan yang terakhir ini aku ditugaskan untuk mendesainkan, aku ambil jurusan divisi desain. Dan itu dikasih rentan waktu cuma 2 jam. Kita suruh desain ulang kalau nggak salah 16 poster desain ulang. Cuma rentan waktu 2 jam. Itu kayak bener-bener siapa sih yang nggak capek gitu kan. Iya. Kita suruh desain ulang dan informasinya tuh dadakan banget, kayak 30 menit sebelum dimulai gitu. Kita harus menyiapkan ide, terus kita harus menyiapkan internet pastinya, terus referensi dan lain-lain. Belum lagi kayak laptop baru dinyalain kan nggak mungkin bisa langsung dipakai, apalagi buat aplikasi edit ya, pasti kan juga cukup berat gitu. Jadi perlu waktu yang nggak sebentar sebenarnya. Jadi kayak aku tuh waktu di penugasan itu juga telat gitu kan, telat 1 jam, tapi ya udah aku pede aja, yang penting kirim, yang penting udah gitu. Terus ternyata lolos sampai tahap akhirnya tuh dan keterima gitu. Walaupun di tahap wawancara pun juga sebenarnya kayak insecure gitu kan, saingannya tuh banyak dari universitas yang lebih bagus dari kampus-kampusku gitu, dan bahkan mereka tuh kayak udah yang berilmu gitu, tapi ternyata aku lolos dan kaget gitu kan. Sampai aku tuh tanya ke atasanku gitu, kenapa kok pilihnya aku gitu, padahal kan ada yang lebih lebih berpengalaman gitu. Dan ternyata tuh ketika kita memiliki skill yang bagus itu belum tentu sesuai dengan perusahaan itu gitu. Kalau mereka tuh butuhnya tuh standarnya cuma segini, kita nggak perlu yang segini gitu. Ternyata alasannya seperti itu, dan itu tuh bener-bener oh ini rezeki aku ya gitu kan. Jadi coba aja kalau misal aku kemarin tuh nyerah, belum tentu kan aku tahu gitu loh kalau ternyata aku keterima seperti itu. Nah, karena udah terus aku ikut magang itu jadi kayak udah terbiasa produktif kan. Bahkan kita magang di startup itu menurut aku bener-bener kayak tantangan gitu, karena sistemnya yang beda dari perusahaan lain. Terus mereka harus buat memacu kita buat selalu kreatif, inovasi seperti itu. Jadi bener-bener dari yang anak rebahan yang malas-malasan jadi kayak membalikkan kebiasaan gitu ya, bener-bener terbalik. Dan aku menyadari itu tuh seiring berjalan waktu. Oh ternyata aku berubah ya dari cara pikirku, dari kebiasaanku. Jadi dari satu pengalaman magang aku jadi kayak terbiasa buat terus produktif. Terus kayak aku kayak gini tuh ngabisin waktu, mending cari kegiatan lain seperti itu. Dan akhirnya aku ikut magang lagi yang kedua ini seperti itu. Waktu kita mau nyoba hal baru itu emang kendalanya gitu, melangkah dari zona nyaman kita ke zona baru itu pasti ada aja ya, termasuk melawan rasa malas kita sendiri gitu ya. Kita itu gak bakalan tahu kalau kita nggak nyoba. Dan ketika kita udah nyoba, kita tuh harus benar-benar memaksimalkan itu. Jadi kita tuh harus menggali gitu. Menurutku nih, produktif sendiri itu kan untuk masing-masing orang itu beda-beda. Ada yang aktif jualan online, ada yang mungkin freelance ya. Terus kayak kamu nih, magang-magang, aktif organisasi. Nah, kalau aku lihat ya dari kamu ya, dari story-story kamu, kayaknya kamu kan lumayan aktifnya di join internship di luar kampus. Boleh diceritain ya pengalaman produktif kamu dan itu mulai kapan? Pengalaman produktif aku tuh dimulai ke pandemi ini, karena sebelum pandemi ini tuh aku juga aktif di kepanitiaan kan, seperti ikut HKK, Hari Kepanitiaan Komunikasi, yaitu ospek jurusannya Ilmu Komunikasi UINSA. Ya, benar. Aku juga aktif, dan aku juga tergabung di komunitas Infinity. Itu kayak semuanya tuh vakum, dan ya udah aku nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa. Terus karena tadi ajakan dari teman aku yang mengajak aku buat internship, yang padahal aku tuh nggak tahu itu tuh apa, bahkan kerjanya ngapain tuh nggak tahu. Aku cuma mikirnya internship tuh sama dengan volunteer gitu. Jadi aku benar-benar nggak tahu, dan ternyata internship itu sebanding dengan kayak kerja gitu. Dan aku baru menyadari itu ketika udah terlanjur nyemplung di situ. Terus pengalaman aku sendiri dari internship dan organisasi, menurut aku kalau organisasi itu lingkupnya ya teman kita sendiri, kating-kating kita sendiri, adik tingkat kita sendiri, atau mungkin dosen-dosen kita. Tapi kalau internship, di situ tuh kita diposisikan buat menjadi karyawan. Jadi kita tuh benar-benar kerja. Kita tuh tahu sistem kerja seperti apa. Bahkan rapat pun itu beda banget sama
rapat organisasi. Kayak misal yang bikin aku benar-benar kagum dan salut ketika aku pertama kali mengikuti rapat internship, itu tuh benar-benar kaget kan, karena kalau misal dimulai jam 7, ya udah jam 7, dan di situ telat 1 menit pun ada notulensi, telat 1 menit disebutin namanya satu-satu. Di situ tuh juga ada kayak surat perjanjiannya gitu, kalau misal kita melanggar salah satu aturan, ya kita bisa kena surat peringatan gitu, SP. Kalau udah lebih dari 2 kena surat peringatan SP tuh kita bakal dikeluarin. Menurut aku tuh gak sebanding gitu loh dengan kerjanya, bahkan gajinya itu nggak ada 500.000 sebulan. Jadi kayak bener-bener kita tuh bukan ditekan ya, tapi kayak didorong untuk mengikuti aturan dan bener-bener nggak melenceng gitu. Jadi bener-bener ditata, dibimbing yang lurus, bener-bener lurus gitu. Dan rapat di situ tuh kayak gimana ya, aku ngerasain tuh bener-bener kaget. Bahkan waktu atasanku mulai bicara aja tuh aku kayak udah deg-degan semua gitu, karena di situ tuh evaluasinya bener-bener langsung sebut nama, kenapa kamu kayak gini, alasanmu apa, bla bla bla, bener-bener ditanyain sampai akar-akarnya gitu. Dan kita tuh harus mempertanggungjawabkan setiap ide apa yang kita ucapkan, dan kayak ada solusinya kalau misal ini tuh nggak sesuai, kalau menurutmu kenapa kamu harus mempertahankan ide ini, dan itu harus di hadapan teman-teman magang kita yang dari luar kampus. Bahkan yang selalu bikin aku minder tuh anak-anak dari kayak universitas yang paling bagus di Indonesia kayak gitu-gitu, mereka tuh kayak sekali ngomong, anak-anak cerdas ya, seperti itu. Jadi kayak kita benar-benar apa ya, beda banget gitu. Itu yang bikin aku salut. Dan aku jadi punya teman-teman yang dari luar kampus juga, pengalaman yang benar-benar luar biasa. Bahkan ilmunya tuh nggak sebanding dengan gajinya, itu nggak sebanding, benar-benar ilmunya tuh nggak bisa dibeli dimanapun lah, walaupun kita ikut kelas online atau apapun, semua itu bakal beda ketika kita langsung terjun prakteknya gitu. Bahkan waktu aku jadi anak desain pun, di situ aku juga belajar gimana digital marketing YouTube, gimana kita mengoperasikan sosial media, karena aku kan selain tim desain, aku juga tergabung dalam tim sosial media gitu. Jadi aku tahu gimana proses mereka. Itu aku langsung dapat ilmunya yang mungkin kalaupun aku ada niatan untuk membuat usaha seperti itu, aku bisa mengaplikasikannya karena aku udah punya basicnya dari awal gitu. Aku udah tahu dasar-dasarnya mereka itu kerjanya gimana, perusahaan ini tuh sistemnya seperti apa, seperti itu. Itu benar-benar yang nggak bisa terbeli dimanapun, karena dari situ pun aku jadi tertarik untuk terus ikut internship seperti itu. Nah, selama internship itu kan waktu itu kamu juga lanjut kuliah. Gimana sih kamu caranya memanage waktu buat desain internshipmu, terus buat tugas kamu kayak gitu? Biasanya setiap hari atau seminggu berapa kali? Atau mungkin sewaktu-waktu dadakan? Jadi gimana aku ngatur waktunya? Awal pertama kali kan emang belum ada pengalaman kan ya. Aku bingung ngatur waktu, bahkan aku sampai ngorbanin nggak tidur. Pernah pertama kali ngedit video itu aku nggak tidur, karena kan ada masa dimana kita harus membiasakan dengan gaya editannya di Kampuspedia, terus kayak font-fontnya, terus model desainnya seperti apa. Jadi kayak masa penyesuaiannya gitu. Jadi kurang lebih 2 hari itu hampir 3 hari itu aku tidur itu cuma beberapa jam aja gitu. Di situ tuh akhirnya kayak memanage waktu gitu. Aku jadi kayak memetakan di situ tuh sistemnya sehari, kalau nggak salah, kalau seingatku tuh kita sehari tuh magang berapa jam ya, intinya tuh dari jam kerja gitu, dari jam 9 sampai jam 3 sore dari situ. Nah, aku ngebagi waktuku seminggu, pokoknya dia tuh ada jatahnya kalau nggak salah 20 jam. Seminggu sama 20 jam itu jam kerja. Jadi kita bisa ngatur waktu sendiri. Mau sehari 5 jam, mau sehari 4 jam, yang penting seminggu itu 20 jam gitu. Dari tempat magangku tuh seperti itu. Nah, aku akhirnya kayak membagi waktu gitu. Oh, ternyata hari Senin ini ada kuliah pagi. Ya udah, berarti habis kuliah ini nanti aku langsung kerjain tugas-tugasku internship seperti itu. Terus malam kalau misalnya nggak ada tugas, ya udah aku buat ngerjain tugas-tugasku gitu. Tapi porsinya tetap aku bagi, kayak misal kayak jam patokannya tuh sehari aku harus kerja 6 jam.
Jadi kayak mulai jam segini sampai jam segini. Kalau misal tiba-tiba ada tugas yang harus dikerjakan, kayak tugas kuliah yang harus dikerjakan secara cepat, ya udah aku otomatis kayak mengorbankan jam magangku itu dan harus menggantinya ketika malam hari, entah pas subuh-subuh gitu. Jadi kayak harus ada jam penggantinya gitu. Jadi aku sesuaikan itu. Untuk pertanyaan kedua itu sebenarnya kerjanya tuh fleksibel ya. Bahkan seminggu kan cuma kerja 20 jam. Tapi gak segampang itu, apalagi buat desain video gitu kan. Kalau targetku tuh kayak seminggu harus menghasilkan 2 konten video, dan itu tuh kayak cari footage videonya tuh nggak gampang juga, belum lagi kayak lemot. Terus kadang tuh script dari temen di digital marketing tuh kayak telat, VO-nya kadang telat kayak gitu-gitu. Jadi bahkan kalau bisa dihitung pun seminggu itu aku kerja tiap hari gitu, bahkan hari libur juga kerja. Padahal kan sistemnya kayak seminggu cuma 20 jam, tapi kayak tiba-tiba tuh ada waktu luang gitu. Terus tiba-tiba dihubungin sama anak Dikmar, bisa minta tolong bantu desain ini enggak, langsung ya buat nanti sore. Jadi kayak gitu, langsung bener-bener dadakan. Bahkan kita tuh nggak dikasih waktu buat maaf ya hari ini aku nggak bisa, kayak gitu nggak bisa. Jadi kayak langsung minta tolong ya, ini editin, ini linknya, ini referensi kontennya, nanti jam sekian, seperti itu. Jadi menurut aku sistem kerja yang seminggu cuma 24 jam itu cuma sistem apa ya, kayak syarat aja gitu, tertulis aja, padahal kita kerjanya ya benar-benar yang full gitu. Terus belum lagi tuh tiap weekend itu yang sebenarnya kan kita tuh libur, harusnya kan benar-benar nggak kerja ya tapi gimana lagi, namanya juga ini kan kehitung startup gitu, aku kerja di startup, jadi ya mau nggak mau hari libur pun tetap dihubungin buat minta tolong itu. Jadi ya bisa dibilang kerjanya itu tiap hari, tapi tertulisnya seminggu 24 jam gitu. Ketika kita memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, jadi kita itu harus siap untuk menantang diri kita. Iya benar. Terus, menurut kamu dari pengalaman internship kamu, menurut kamu pengalaman apa yang kamu dapat banget lah, yang nggak bakalan kamu temuin dari organisasi sebelumnya yang kampus? Ini kan di luar kampus ya kamu magang-magang. Pengalaman yang susah aku lupain yang internship ini, jadi kayak sistem kerja. Jadi kalau misal aku diberikan kesempatan untuk menjadi memimpin sebuah organisasi atau kepanitiaan, aku bakal menerapkan sistem kerjanya yang ada di internship itu ke kepanitiaan atau organisasi yang bakal aku pegang. Jadi sistem kerja di situ tuh benar-benar yang bisa mengatur dan mengontrol anggotanya, mau nggak mau si anggotanya tuh harus ngikut gitu. Bahkan bukan ketua sih, tapi pimpinan dari perusahaan tempatku internship itu dia tuh dia tuh bisa mengayomi anggotanya, dia selalu memberikan ada pendapat enggak, tapi ketika pendapat yang anggotanya utarakan tidak sesuai dengan jalan dan tujuan perusahaan itu, pemimpinnya CEO-ku itu dia bisa memberikan kayak alasan yang kuat dan akurat, bahkan dia bisa mempertahankan idenya. Kayak jadi sebagai pemimpin dia tuh nggak gampang goyah, bahkan dia tuh kuat dengan pendiriannya gitu. Iya, benar-benar dia tuh pendiriannya benar-benar kuat, bahkan dari pendiriannya itu dia bisa mempengaruhi yang lain, bahkan sampai anggota yang punya ide itu sampai oh iya benar ya mas gitu ya, sebaiknya kayak gitu. Nah, jadi kayak bisa ngikut gitu. Dan yang aku sukanya lagi di situ tuh kita benar-benar diajarin disiplin, terus terstruktur. Jadi benar-benar beda lah kalau dibilang sama organisasi atau kepanitiaan, jauh. Bahkan kalau kita temuin di kampus tuh kepanitiaan atau organisasi, anggotanya tuh kayak aktifnya cuma di awal gitu, di akhir udah pada hilang kemana gak tahu, dan yang kerja tuh ya cuma itu aja. Bahkan yang bikin aku heran, kenapa ketua BPH lah kenapa membiarkan hal seperti itu gitu, kenapa hal itu tuh dijadikan hal yang biasa. Itu tuh sebenarnya dari hal kecil kita tuh harusnya membangun itu gitu.
biar ketika kita udah kerja kita terbiasa seperti itu. Jadi kayak jangan menormalisasikan sesuatu kebiasaan yang buruk gitu. Aku setuju sama pendapat kamu. Karena kita Iya. sebelum-sebelumnya itu nggak pernah kayak dia salah, terus dia tuh harus dikasih sanksi yang benar-benar sampai bikin yang lainnya itu tahu nggak boleh ngelakuin kayak gitu. Iya benar-benar. Ya bahkan kayak ada juga kan kasus si A ini, oh kita ngikut si B aja nggak ikut rapat, nggak apa-apa kayak gitu. Ketuanya juga telat kayak gitu. Jadi itu tuh jadi kayak membiasakan gitu. Dicontoh juga buat anggota yang lain gitu kan, biarnya nggak baik. Motivasi buat teman-teman kaum rebahan. Oke. Motivasi buat teman-teman yang lainnya, bukan cuma kamu rebahan guys. Ini buat semuanya yang kamu rebahan, teman-teman yang nggak berani untuk memulai. Jadi ini bukan motivasi sih, tapi lebih kayak petuah gitu kan. Jadi mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan rebahan terus? Mau sampai kapan kita main terus? Mau sampai kapan kita nongkrong terus? Mau sampai kapan kita buang-buang duit orang tua gitu? Emang kita udah yakin kalau kita tuh bakal nikah sama orang yang kaya? Emang kita udah pasti kalau kita tuh ada orang dalam buat bantu kita cari kerja? Emang udah pasti juga kalau harta kekayaan orang tua kita tuh nggak bakal habis sampai 7 turunan? Jadi mari kita produktif, kita cari pengalaman yang banyak, karena di luar sana mereka sedang berlari kencang untuk mengejar cita-cita. Buat teman-teman yang baru memulai sekarang, silahkan untuk memulai, dan aku ingetin, kalian harus lari yang benar-benar kencang, maraton, kejar teman-teman yang lain yang udah sampai Jakarta dan kita baru stuck di Surabaya gitu. Kita harus lari cepat lagi. Dan karena produktif itu nggak cuma tentang cari kerjaan, menghasilkan uang, tapi ketika kita produktif, otak kita juga terasah, otak kita bekerja, otak kita mencari ide-ide, mencari solusi, mencari peluang. Dari situ otak kita karena terbiasa untuk bekerja, kita menjadi terbiasa untuk berpikir, dan kita tuh jadi pandai gitu, secara tidak langsung tuh, oh jadi kayak gini, kita jadi gampang menemukan ide, kita jadi gampang untuk mencari solusi. Ketika kita sudah menjadi cerdas, dan kita juga untuk kedepannya tuh kita akan jadi calon orang tua buat anak-anak kita. Siapa sih yang nggak bangga punya orang tua yang pintar, yang cerdas gitu? Anak kita pasti bakal bangga sama kita. Seperti itu. Tambahan saran buat teman-teman yang sekiranya baru mau memulai, untuk memancing ambisi kalian, aku saranin kalian coba deh punya akun LinkedIn, karena ketika kita sudah punya akun LinkedIn, terus kita terkoneksi dengan teman-teman kita, bahkan teman yang biasa nongkrong sama kita, ketika kita tahu akun LinkedIn-nya, oh anak ini ternyata pengalamannya udah banyak tuh, padahal aku nggak pernah tahu dia kerjanya kayak gimana, dia padahal juga sering nongkrong, sering keluar, oh ternyata dia udah punya pengalaman banyak, ya aku kalah deh. Jadi kayak dengan kita punya LinkedIn tuh kita tahu perkembangan teman-teman kita, pengalaman teman-teman kita, jadi kita bakal terpicu biar bukan ambis sih, iya sih, biar terpicu, biar ambis buat mengejar cita-cita kita, ya, biar kayak enggak, aduh udah malas, mending drakor aja gitu. Jadi aku saranin buat kalian main LinkedIn lebih banyak gitu, walaupun ujungnya bakal kalian overthinking dulu, aduh aku belum punya apa-apa nih, gimana gitu. Tapi itu bisa memacu kita untuk produktif dan mendorong kita untuk mau berkembang, seperti itu. Langkah baiknya kita membandingkan diri kita sendiri dengan diri kita sebelumnya gitu. Jadi kita bandingkan, oh aku kemarin kok gini-gini aja, harusnya hari ini aku harus lebih baik gitu. Dan kita melihat pengalaman teman-teman kita, oh dia udah punya pengalaman semisal internship 3 kali gitu, itu bisa jadiin aku contoh gitu, kayak terpacu gitu. Kalau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, itu menurutku bukan solusi yang bagus. Kita itu bisa menjadikan kita kayak semakin putus asa, bahkan itu bisa menjadikan kita menyalahkan takdir gitu. Kenapa Allah menjadikan aku seperti ini, kenapa aku dilahirkan seperti ini, kayak gitu-gitu. Bahkan itu bukan solusi yang bagus ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita pun udah beda, kita lahir dari orang tua yang beda, kita menuju di jalan yang berbeda, tujuan kita berbeda, cita-cita kita juga berbeda. Itu jadi cukup dijadikan contoh dan motivasi aja gitu. Ketika mereka udah
berani memulai, ya kita juga harus berani memulai gitu. Terima kasih banyak ya Desira atas Sama-sama. waktunya. Obrolan ini juga akan menutup bincang-bincang kita. Jadi itu dia ya teman-teman, obrolan kita seputar mahasiswa produktif di masa pandemi. Jadi kalian, benar kata Desira, kalian tuh harus bisa memanfaatkan waktu kalian biar vibes di rumah itu semangat terus gitu. Kita tuh harus ngapain ya? Kalau bisa kita tuh mikir hari ini kita dapat apa ya? Semoga itu bisa jadi masukan buat kalian, bisa jadi semangat kalian buat memulai seperti Desi. Buat teman-teman bisa gabung koneksi dan aku di LinkedIn, cari aja Desi Ramadhani, dan mungkin nanti linknya bakal di deskripsi box gitu ya. Soalnya karena kalau cari nama aja biasanya munculnya banyak sih. Teman-teman sekalian jangan lupa ya follow juga akun KKN kami di Instagram @kkndr.winsa66 dan kanal YouTube kami di KKNDR66 Official untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami seputar mahasiswa produktif di masa pandemi. Aku rasa cukup sekian ya bincang-bincang kami dengan narasumber hebat hari ini. Aku Brina dan Desira, kami pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa.